Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bianca Kurnia Dewi, NIM 1819105011034 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Evaluasi Sumber Daya Lahan kelas B, Fakultas Teknik Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai identifikasi geohidrologi, geomorfologi, dan geodinamika terhadap daerah aliran sungai. Mengambil studi kasus daerah aliran sungai Kali Asem, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Agenda pembahasan yang akan saya sampaikan, pertama, teori, di mana kita mengetahui apa itu geohidrologi, geomorfologi, dan geodinamika terlebih dahulu. Kemudian pembahasan studi kasus dan kesimpulan. Yang pertama adalah teori geohidrologi. Apa itu geohidrologi? Geohidrologi merupakan cabang ilmu hidrologi yang mempelajari keterkaitan ketersediaan aliran atau sumber air di dalam tanah atau yang biasa disebut dengan air tanah. Air tanah ini merupakan hasil dari serangkaian siklus hidrologi yang terjadi, sehingga produk dari siklus tersebut salah satunya adalah air tanah. Geohidrologi menurut Vetter 1994 mengemukakan bahwa air tanah ini merupakan air yang tersimpan pada lajur jenuh kemudian bergerak sebagai aliran melalui batuan dan lapisan-lapisan tanah yang ada di bumi hingga air tersebut keluar sebagai mata air lalu terkumpul ke kolam, danau, sungai hingga berakhir ke laut. Dalam mengetahui ketersediaan air pada suatu wilayah, maka terdapat beberapa analisis yang dapat dilakukan. Antara lain, yang pertama, menentukan daerah aliran sungai beserta luasnya di suatu daerah. Kedua, menghitung intensitas curah hujan rata-rata harian pada stasiun cuaca. Dan yang ketiga, mengukur debit air sungai. Kemudian yang kedua ada teori geomorfologi. Apa itu geomorfologi? Geomorfologi diambil dari 3 kata yang berasal dari bahasa Yunani kuno, di mana geo memiliki arti bumi, morphe berarti bentuk, dan logos berarti ilmu. Sehingga jika ditarik maknanya, geomorfologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi. Menurut Verstappen tahun 1983 berpendapat bahwa geomorfologi ini merupakan ilmu pengetahuan tentang lahan pembentuk muka bumi, baik di atas maupun di bawah permukaan air laut, dan menekankan pada asal mula, juga perkembangan di masa yang akan datang, serta konteksnya dengan lingkungan. Bagaimana proses terjadinya geomorfologi? Proses terjadinya geomorfologi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada endogen, yaitu tenaga yang berasal dari dalam bumi, seperti tektonisme maupun vulkanisme, dan eksogen, tenaga yang berasal dari permukaan bumi. Seperti apa dampak dari
geomorfologi ini, dari proses geomorfologi, bentuk permukaan bumi juga terbagi menjadi dua macam, yaitu terjadinya degradasi atau permukaan bumi menurun, dan yang kedua terjadinya agradasi atau permukaan bumi naik. Yang ketiga, ada geodinamika. Apa itu geodinamika? Geodinamika ini merupakan sebuah cabang ilmu geofisika yang terkait dengan dinamika bumi. Ilmu yang berperan dalam geodinamika yaitu ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu kimia, di mana berguna untuk mengetahui arus konveksi yang terdapat pada mantel bumi, di mana berperan dalam pergerakan lempeng bumi. Jadi lempeng bumi itu dipicu oleh bergeraknya mantel yang ada di bawah lempeng bumi. Secara umum, geodinamika mempelajari proses perpindahan material yang terdapat di bumi dan perpindahan yang terjadi akibat batuan yang meleleh atau terdeformasi, mengalami perubahan bentuk, dimensi, dan posisi suatu materi. Kemudian kita telah sampai pada pembahasan yang kedua, yaitu gambaran umum dan pembahasan. Desa Sumberjo terletak pada Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Secara umum, Kecamatan Sukodono mempunyai ketinggian 47 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan 1.779 mm per tahun. Dan luas kecamatan ini sekitar 29,42 km persegi. Salah satu desa yang ada di Kecamatan Sukodono adalah Desa Sumberjo, dan salah satu sungai yang mengalir pada daerah ini adalah Kali Asem. Kemudian pembahasan Sungai Asem terletak di Desa Sumberjo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Secara geohidrologi, Sungai Asem ini merupakan salah satu aliran sungai yang mengaliri Kabupaten Lumajang. Sungai ini mengalir sepanjang Desa Mojosari hingga Desa Sumbersuko dengan debit saat kemarau 409 meter kubik per detik dan saat musim hujan dengan debit 13.931 meter kubik per detik. Sungai ini memiliki debit rata-rata per tahun mencapai 3.809,8 meter kubik per detik. Sungai Asem merupakan salah satu sungai yang berpotensi dialiri lahar dingin dari Gunung Semeru, seperti yang pernah terjadi pada tahun 2010. Hal ini dikutip dari liputanvivar.com tanggal 11 Januari tahun 2010. Sungai Asem atau Kali Asem merupakan sungai yang keberadaannya cukup dikenal di Kabupaten Lumajang, karena sungai ini melalui pusat kota, terutama pada daerah sekitar alun-alun Kabupaten Lumajang. Dalam dokumen RT/RW atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang tahun 2012 hingga tahun 2032, terdapat rencana pengembangan berupa sistem pengelolaan drainase yang berwawasan lingkungan. Dan Kali Asem adalah sungai yang salah satu dikembangkan pada proyek tersebut. Kemudian kita akan membahas dari segi geomorfologi. Berdasarkan dokumen RPIJM Kabupaten Lumajang tahun 2017 hingga 2021, secara umum, Desa Sumberjo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, merupakan desa yang terletak di dataran rendah dengan ketinggian 0 hingga 50 meter di atas permukaan laut, dan tingkat kelerengan yang cukup rendah, yaitu 0 sampai 2%.
Kali Asem yang terletak pada wilayah ini tentunya memiliki kondisi ketinggian dan kelerengan yang tidak jauh berbeda dengan wilayah di sekitarnya. Dalam segi geologi, area ini didominasi terdiri dari batuan Miocene sedimentary. Dengan kondisi dataran tersebut, pemanfaatan guna lahannya mayoritas merupakan permukiman dan pertanian. Kali Asem ini merupakan salah satu sungai yang berpotensi dialiri lahar dingin yang berasal dari Gunung Semeru, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi salah satu efek dari tersebut adalah terjadinya pendangkalan aliran sungai karena lahar dingin maupun kiriman air dari wilayah yang lebih tinggi membawa material, baik itu berupa pasir, sampah, maupun tanah yang subur. Material yang terbawa ini lambat laun menumpuk, menciptakan sebuah lahan baru pada beberapa lokasi daerah aliran sungai, termasuk di Kecamatan Sukodono, sehingga aliran sungai tersebut mengalami perubahan bentuk jalurnya. Lahan baru yang pada awalnya merupakan daerah aliran sungai menjadi lahan yang subur dan dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Kemudian terjadi pelebaran sungai untuk mengantisipasi arus air yang besar, baik itu karena hujan maupun kiriman air dari tempat yang lebih tinggi, seperti dari daerah-daerah atas atau daerah kecamatan desa lain yang terletak di dataran tinggi. Pada beberapa daerah di Kabupaten Lumajang yang dilewati Kali Asem, material yang terbawa ini lambat laun menciptakan sebuah lahan baru. Ada beberapa lahan baru yang dimanfaatkan sebagai tambak atau budidaya perikanan selain digunakan sebagai pertanian. Jadi ini merupakan peta existing Sungai Asem, Kali Asem pada tahun 2019 dan tahun 2021. Bisa dilihat di area yang dilingkari terdapat perubahan yang cukup signifikan. Dilihat dari lebar sungainya hingga dari bentuk aliran sungainya. Pada tahun 2019 aliran sungainya lebarnya lebih sempit dan memiliki lengkungan di bagian atas. Pada tahun 2021 aliran lama sudah mengering dan menjadi lahan subur yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan terdapat aliran baru di bawahnya. Aliran baru tersebut juga memiliki lebar yang lebih lebar daripada aliran yang sebelumnya. Jadi ini adalah perubahan penampakan aliran pada Kali Asem dari waktu ke waktu, sejak tahun 2006 hingga tahun 2021. Kali Asem mengalami pelebaran yang cukup signifikan dan bertambahnya area terbangun. Jadi bisa kita lihat pada tahun 2006, area terbangun hanya ada di bagian atas sebelah kanan. Untuk aliran sungainya sendiri sempit dan tidak begitu lebar ya jika dibandingkan dengan peta-peta yang lain. Area terbangunnya juga sedikit dan masih didominasi oleh lahan pertanian. Kita lihat pada tahun 2010, alirannya mulai melebar, namun air yang ada tidak seperti pada tahun 2006. Pada tahun 2010 ini diprediksi mungkin sudah mulai terjadi pendangkalan. Jadi tapi kalau dilihat dari area terbangunnya, pada bagian bawah sebelah kanan mulai muncul area terbangun baru yang tidak ada pada tahun 2006. Kemudian pada peta tahun 2012 tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan tahun 2010.
Kemudian untuk tahun 2017 kondisi masih sama, namun ini penampakan petanya lebih jelas daripada tahun sebelumnya. Untuk tahun 2019, area terbangun mulai terlihat lebih banyak daripada tahun 2017. Dan bentuk aliran sungainya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, namun lebih lebar. Dan untuk tahun 2021, peta paling update, area terbangun lebih banyak, area pemukimannya lebih luas, dan bentuk aliran sungainya sudah berubah, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada geodinamika. Kabupaten Lumajang ini letaknya berada di sisi selatan Jawa Timur dan memiliki tingkat risiko bencana alam gempa bumi dan tsunami skala sedang hingga tinggi. Namun untuk Kecamatan Sukodono sendiri dan kawasan sekitar daerah aliran sungai Kali Asem ini merupakan daerah yang tergolong cukup jauh dari sisi pantai selatan, sehingga apabila terjadi gempa bumi dan tsunami, dampak yang ditimbulkan tidak terlalu signifikan. Selain itu, lokasi existing Kali Asem Kecamatan Sukodono ini juga terletak jauh dari Gunung Semeru. Jadi untuk resiko gempa bumi yang disebabkan oleh pergerakan vulkanik juga tergolong kecil. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan dapat mengancam keselamatan dan aktivitas masyarakat di sekitar. Walaupun jarak dari gunung dan laut itu cukup jauh, tidak ada salahnya jika masyarakat itu tetap waspada terhadap risiko bencana yang bisa saja terjadi. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembahasan sebelumnya, dalam suatu wilayah, geohidrologi, geomorfologi, dan geodinamika berkaitan erat dalamnya satu sama lain. Sungai Asem berkaitan erat akan geohidrologi, di mana terkait dengan ketersediaan air dan perubahan aliran sungainya. Peran geomorfologi pada Sungai Asem guna mengetahui perubahan di area sekitar daerah aliran sungai dan pemanfaatannya. Sedangkan untuk geodinamika guna mengetahui pada sekitar kawasan daerah aliran sungai Kali Asem merupakan kawasan rawan bencana yang dimana berpengaruh terhadap tingkatan resiko bencana dan dampak yang bisa ditimbulkan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.